Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat begitu banyak pada kita semua, yang kita sadari atau yang tidak, yang kita rasakan secara langsung ataupun tidak, yang apabila nikmat tadi ingin kita hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak bisa menghitungnya. Tapi kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia benar-benar zalim dan benar-benar ingkar. Kalau dia jauh dari hidayah Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat yang besar itu adalah bisanya kita berkumpul dalam kebaikan. Alladzi hadana lihada, yang memberikan kita hidayah, petunjuk untuk hadir di tempat-tempat kebaikan. Ya, kalau kalimat hadana lihada itu dalam Quran itu ungkapan ketika sudah masuk surga, ya, memberikan petunjuk kepada Allah, ya, mendapatkan petunjuk kemudian menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta segenap umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi orang yang duduk dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Ya, jadi Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, maukah aku kasih tahu orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti di surga Allah? Ya, siapa mereka? Kata Rasulullah, ahsanuhu khuluqan. Ya, mereka yang akhlaknya paling baik. Ya, ahsanuhum khuluqan, ahsanuhum khuluqan. Ya, mereka yang terbaik akhlaknya, yang kelak akan dekat dengan Rasulullah SAW di surganya. Tempat duduknya dekat dengan tempat duduk Rasulullah SAW. Dan salah satu hal yang akan kita bahas berkaitan dengan ahsanuhum khuluqan ini adalah tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Lisan itu lidah, maksudnya menjaga mulut-mulut kita. Kata Rasulullah SAW, ada dua hal yang menyebabkan banyak manusia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluannya, syahwatnya. Yang kedua, apa yang ada di antara kedua
diminta untuk memberikan bagian ya dari hewan tuh yang terbaik ya dan yang terburuk. Yang terbaik itu dan terburuk dua-duanya dibawakan lisan, lidahnya. Kenapa lidahnya? Karena dengan lidah orang bisa masuk surga, tapi juga karena lidahnya orang bisa masuk neraka. Kebaikan orang bisa dilihat dari bagaimana dia berkomunikasi, dia berbicara, dan kejelekan orang juga bisa tercermin dari apa yang dibicarakan. Dalamnya hati tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu dalam hati? Tapi kualitas iman bisa dilihat salah satunya dari apa yang diucapkan. Ya, apa yang diucapkan. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan ya untuk memperhatikan apa yang terucap dari lisan-lisan kita. Ya, kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yaqul khairan, berkata yang baik atau diam. Nah, yang ingin kita tadabburi adalah suratnya surat ke-50. Surat 50 ayatnya ayat ke-19. Ya. Nanti akan kita kembangkan dengan beberapa ayat yang lainnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan ucapan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucapkan satu kata pun. Ya, Pak Haji Haidir, boleh baca terjemahnya? Ya. Gimana? Ma yalfizu ada monggo. 19. Oh, 18 berarti. Iya. 18-nya coba. Tidak ada suatu kata yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap mencatat. Iya. Ma yalfizu, tidak terlafazkan, min dari qaulin. Qaulin itu satu perkataan. Kalau banyak tuh aqwal. Itu perkataan-perkataan. Tapi qaul itu satu ungkapan. Ada di sisi manusia malaikat yang senantiasa siap menuliskan, mencatat kata-kata kita tanpa terkecuali. Ya, sejak berlakunya masa taklif, masa kita menanggung dosa kita dari akil balik dulu sampai saat ini janji Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Tapi ingat, khawatirlah kalau ternyata catatannya Raqibun Atid, malaikat yang mencatat itu adalah catatan merah kita. Kata-kata yang di dalamnya Allah nggak senang, Allah nggak ridho, jauh dari tuntunan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka itu menjadi pertanggungjawaban yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kata kita baru ngomong enggak, tapi ada bohong. Kamu lihat si fulan, padahal dia lagi main petak umpet. Nah, ini anak-anak tuh agak pakai Jepang lo gitu kan, panggil, lihat si fulan enggak, padahal dia tahu enggak. Kalimat enggak itu karena ada unsur dusta, dia jatuhnya dosa, maka tercatat malaikat hari ini jam segini, ya persis. Ya, kalau kita buka handphone tuh, kita nulis tuh, maka detiknya ada, tulisannya ada. Ya. Dan itu gak hilang kecuali Allah menghapusnya. Tapi kalau belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tulisan itu akan ada dan kita akan melihat nanti di akhirat. Nanti ada beberapa ayat-ayatnya. Ya. Jadi yang kita ucapkan, yang kita tulis itu terekam. Ya. Beberapa kasus dulu korupsi, kemudian di persidangan akhirnya dibuka transkrip pembicaraan telepon antara terdakwa dengan rekanannya. Orang itu sih telepon biasa aja, dia nggak tahu kalau ternyata semua aktivitas itu sebenarnya ada recordnya, ada rekamannya. Kalau bahasa ini ada catatannya. Kalau itu automatic mesin, kalau ini catatan malaikat. Makanya waktu kita waktu ada tahun berapa tuh ya, bisa karena tinggal persidangan tuh hakimnya ya, maka berusaha dia bekerja sama dengan provider handphone ya, provider telekomunikasi, maka di sana dibuka datanya semua. Ada kaget, wah kok kesadap gitu, kok kerekam. Ini Allah udah ngajar kepada kita, ihfaz lisanaka, jaga nih lisanmu, ucapanmu, karena tercatat semuanya. Memang catatan itu nggak kelihatan, nanti rapotnya kita dapatkan nanti di akhir. Kita pengen jangan sampai itu negatif catatan itu. Kalau raport sebenarnya itu ada nilai-nilai merah, tapi kemudian kita mulai memperbaiki. Di sekolah namanya remedial, ada ujian ulang di hair, akhirnya jadi hitam, padahal tadinya merah. Kita lakukan perbaikan. Nah, kita pengen catatan-catatan yang negatif itu, yang merah-merah itu kita pengen hitamin bahasanya ya. Dengan apa? Dengan kita mulai memperbaiki diri kita. Kalau itu kita nggak perbaiki, kita nggak hapusin, kita minta, kalau di sekolah kan kita ngobrol sama gurunya, bisa nggak saya perbaiki itu raportnya biar nggak merah. Oh, selama belum rapat pleno kenaikan kelas masih boleh.
silahkan. Tapi kalau udah rapat pleno, dirapetin sama guru, ini merah, maka rapatnya merah. Nah, rapat itu penutupannya kapan? Penutupannya adalah wafatnya kita. Malam yughargir, sebelum nyawa ini terlepas ya dari jasadnya roh ini, maka masih ada kesempatan kita untuk menghapuskan itu ya dengan amal-amal soleh. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita bahas. Tapi kita ingin menguatkan keyakinan kita agar apa? Kita pengen catatan-catatan amal kita, khususnya yang kita lakukan dari lisan kita, itu terhapuskan. Kita udah haji, udah umroh. Kata Rasulullah SAW, antara haji dengan haji, umroh dengan umroh, Ramadan Ramadan, salat 5 waktu, ya, itu kan ngapusin dosa semuanya. Itu adalah motivasi. Tapi sampai sekarang kita belum ada jaminan dosa kita tuh dihapusin sama sekali. Kita baru berharap, kita baru tahu dihapusin atau enggaknya nanti di akhirat. Ibarat orang nih, siswa belum bagi rapot, dia belum tahu, walaupun udah perbaikan, iya nilainya bagus, walaupun dia udah ngerjain tugas-tugasnya, tapi masih ada deg-degan. Jangan-jangan ternyata ada sesuatu nilai yang nantinya justru akan menjadikan nilainya itu nggak berubah. Saya punya cerita, ini kisahnya. Saya ngobrol sama teman di kantor, ya, karena lagi ngetik-ngetik gitu kan, datanya hilang, data saya, ya, hilang. Kemudian saya ingat, jadi Excel itu ada tulisan save, don't save, refresh. Saya jangan disimpan, astagfirullahaladzim. Lah, ini data habis diketik banyak begini, bisa habis. Saya cari itu filenya, kita di Ando nggak bisa udah. Saya tanya sama teman, bisa nggak? Ya udah nggak bisa. Ya, nah kata teman yang lain tuh ada ya aplikasi yang bisa menghadirkan yang udah dihapus. Karena dulu ada temennya itu ngerjain tugas di laptopnya itu hilang datanya, filenya, nyari nggak ketemu, susah. Akhirnya dibawa ke kota, bayar tuh berapa juta dengan aplikasi. Alhamdulillah balik lagi datanya. Nah pas balik data, dia buka laptop, kata ini kan dia nyuruh orang gitu kan, bukan dia ke kotak. Udah tuh dia buka laptop, diklik, kaget dia, semua data yang dia ketik dari pertama kali beli laptop ada semua, padahal udah dihapus-hapusin. Dia nggak ngarepin itu balik, dia cuma ngarepin tugasnya itu yang balik. Tapi ternyata yang datang balik lagi, semua file yang sudah di-delete, bahkan di-delete permanen. Jadi kalau kita nge-delete itu ada di recycle bin, di kotak sampah. Kotak sampah yang kita buka, delete permanen. Itu anggap itu kosong, udah selesai. Datang semua. Ini saya diceritain kayak gitu. Aplikasi 3 juta atau berapa itu harganya. Tapi balik lagi semua. Saya bilang, ya Allah, coba catatan kita sejak dulu tuh bisa jadi kayak gitu. Dulu waktu kita masih senang tawuran, ya kan, masih senang nongkrong, ya, masih jauh dari masjid, ya kan, masih jauh dari majelis taklim. Kisah kelam kita, ya,
Bisa jadi hadir lagi kalau apa? Kalau tobat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kewajiban tobat itu kewajiban sepanjang masa sampai kita wafat. Kan ada doa. Doanya gini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa dalam Al-Quran, doa ketika kita usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika manusia udah sampai usia 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tolong aku untuk menjadi hamba-Mu yang bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan tardah, untuk bisa beramal soleh yang Kau ridhai, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku sampai kepada anak cucuku, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Jadi tobat di sini adalah semangat menghapuskan catatan kelam kita. Tapi sekali bertobat, sekali istighfar, jangan berhenti. Ya, kita pengen terus dihapuskan. Khawatir tadi tuh, ya, tahu-tahu keluar lagi, naudzubillah, karena tobat. Habis tobat, kumat lagi. Tobat lagi, kumat lagi. Ya kan? Ramadan dia tobat. Selesai Ramadan, kumat lagi. Dan Idul Adha, tobat lagi. Ya, diajak umroh atau berangkat umroh, dia tobat lagi. Pulang, kumat lagi, naudzubillah. Kalau bahasa Quran tuh surat An-Nisa, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian dia kafir, beriman lagi, kafir lagi, tsumma izdadu kufra, kemudian bertambah kekufuran. Jadi ingat lupa, iman kafir. Ya, kita khawatir seperti itu. Makanya yang udah terjadi kita minta dihapuskan, yang belum terjadi kita jaga. Khawatir masih ada catatan baru, istilahnya utang belum lunas, udah ngutang lagi, dosa belum dihapusin, nambah lagi. Makanya pentingnya ngaji itu biar lisan kita juga terjaga. Maka Rasulullah ingatkan tuh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, bicara yang baik. Kenapa? Karena Allah catat melalui para malaikat. Kita bentak-bentak orang tua kita, bisa jadi itu catatan kelam yang belum dihapuskan oleh Allah. Saya pernah cerita ya, ini karena adik-adik yang kita review. Dek, suatu saat ada suami dan istrinya sakit, dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan. Ini orangnya cerita, waktu itu saya ikut sebuah pelatihan. Pelakunya ini suaminya. Ya, suaminya sakit. Suaminya, istrinya sakit 2 bulan. Nggak ketahuan penyakitnya, lemas. Ya, orang sakit. Tapi ketika diperiksa
darahnya bagus, merah, iya merah ya kan? Tekanan darahnya bagus, jantungnya detaknya bagus, bahkan masih ada detak jantungnya karena masih hidup, ya kan? Semuanya bagus. Bingung dokternya. Akhirnya sang suaminya ini sholat 2 rakaat di musola, sholat. Lagi sholat teringat ya. Kan ini biasanya itu Allah memuji sesuatu khawatir itu karena sebab-sebab kemaksiatan yang pernah dilakukan, ya kan gitu. Karena kata Allah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka beristighfar. Istighfar itu dia ingat dosanya, minta ampun sama Allah. Dia sholat, taubat, ya Allah. Kebayang, kepikiran sama dia masa lalu dia ketika SMP. Apa waktu SMP? Gini, dia anak yatim, berarti nggak punya bapak atau ayah atau abi ya atau apa. Nah kemudian dia belum bisa bayaran sekolah. Kalau sekarang kan sekolah banyak yang gratis kecuali swasta ya. Dia sekolah harus bayaran, ditagih sama gurunya. Malu dia. Akhirnya sampai rumah ya, dia ambil uang ibunya di bawah bantal. Kalau dulu kan nggak nabung di mana-mana, bantal di bawahnya ada uang. Nanti pulang jangan ngeliat ya, adanya bangsat ntar kan. Ini dulu ada uang diambil buat bayaran, bukan buat jajan, buat bayaran. Pas ibunya nyari, wah, gak ada. Gelisah ibunya, karena uang itu buat bayar kontrakan. Datang yang punya kontrakan, marah-marah, gak ada uangnya. Dia jujur gak bisa bayar. Dimarahin, dicaci maki, dihinakan. Ibunya bilang dalam hatinya, aku gak ribut sama yang ngambil uangku. Ibunya sakit hati. Nah, yang suami tadi itu yang ngambil waktu SMP dulu. Dia ingat, telepon ibunya di Lampung, dia di Jakarta, telepon, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ibunya udah tua. Ditanya gimana kabar istrimu, belum ketahuan penyakitnya. Bu, saya mau cerita. Apa? Ingat nggak dulu banget waktu SMP ibu pernah kehilangan uang. Ibu dimarahin yang sama punya kontrakan. Nangis ibunya, nggak punya suami. Itu yang ngambil uang itu aku buat bayaran sekolah, karena aku juga ditagih di sekolah. Wah, langsung ibunya ingat. Ibu, aku minta maaf. Saat itu langsung, namanya orang tua, ya Allah, Masya Allah. Dulu karena memang sakit, orang sampai dihinakan sama yang punya kontrakan. Ibunya sampai nangis-nangis. Kata ibunya, iya nak, ibu maafin semuanya, Masya Allah. Selesai taruh telepon, dokter telepon, Pak, diagnosanya udah dapet, kita siap tindakan. Bayangin, ini kisahnya tadi cerita. Saya bilang, Masya Allah, itu dosa kita kalau belum dimaafkan tuh kayak gitu.
apalagi sama orang tua, sama orang lain. Ada ustadz kita fitnah, naudzubillah. Ada tetangga kita gosipin, ada orang baik kita hinakan. Ya Allah, kena kita. Enggak selesai di dunia, di akhirat. Dan itu yang akan menggerogoti amal-amal kita, kata Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, atadruna mal muflis, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflis fina man la dirham malahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami yang enggak punya harta, enggak punya duit. Kalau kata orang Betawi, bokek. Nah, itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, orang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang nanti di hari kiamat datang dengan pahala sholat, pahala sodakohnya dia datang, pahalanya banyak. Tapi dia merugikan orang lain, menumpahkan darah, memfitnah, melukai hati orang lain. Kemudian apa? Orang yang terzolimi itu akhirnya nuntut di hadapan Allah, pahala sholatnya dikasih kepada orang yang terzolimi, pahala sodakohnya dikasih kepada orang yang terzolimi, sampai akhirnya pahalanya habis. Tekor, masih ada yang datang, ya Allah, aku juga pernah terzolimi. Udah habis pahalanya. Sekarang dosa ente dikasih ke orang yang menzolimi. Nih, rasakan. Jangan-jangan melalui lisan kita menjadi pintu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut haknya dari kita semua. Ini Quran ngajarin, ya. Makanya Al-Quran juga memberikan penguatan kepada kita. Kata Rasulullah, "Falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah berkata yang baik atau diam. Ya. Falyakul khairan itu ya, ini asal khuluqan ya. Ya, kata Rasulullah, falyakul khairan. Apa sih kata-kata yang baik itu dalam Quran? Pertama, ketika kita ngomong, jangan sampai ada kebohongan. Hati-hati. Kita kenal qaulan sadidan. Ya, bukan pakai syah, tapi pakai sin. Qaulan sadida, suratnya surat 33 ayat 70 dan 71. Ini sering kalau khutbah Jumat dibaca. Baca ini surat 33. Kita dengarkan adik kita. Nah, dari sekarang ini yuk kita jaga. Jangan sampai sebagaimana kata Rasulullah, yang memasukkan kebanyakan manusia ke dalam neraka, salah satunya pintunya dari lisannya. Hati-hati. Ya. Ada? Boleh baca terjemahnya, Mas? Bang. Siapa nama Bang? Oh, Ja'far. Ayat 70 dan 71. Dapat? Boleh baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Iya, bertakwalah kepada
dosa-dosa kita, salah satunya kata-kata kita jaga. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan Allah ampuni dosa kalian. Jadi menjaga lisan kita bukan cuma kita dapat pahala, tapi juga menghapuskan dosa-dosa kita. Karena kata Rasul, firman Allah di ayat yang lain, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan keburukan. Ya, suratnya surat 16. Ya, surat 16 ayat juga di agak akhir-akhir. Aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at dzalika dzikra lid-dzakirin. Ya, sebentar. Ya, surat 16 ya. Sebentar. Surat 16, surat 11, afwan. Surat 11, surat Hud ya. Ayatnya 114. Pak Haji Haidir boleh baca terjemahnya. Surat 11 ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada dua waktu siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Masya Allah, ini quotes yang bagus dari Quran ya. Inna hasanat ya yudhibna sayyi'at yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ya, jadi kita berkata yang baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa itu qaulan sadida? Ya, khaliyan minal kidb, bersih dari kebohongan. Jangan sekali-kali berbohong. Sekali berbohong biasa kita nutup untuk kebohongan berikutnya. Nah, ada siswa datang ke sekolah, datangnya terlambat. Ya, datang terlambat. Nah, tanya, kenapa kamu terlambat? Saya bangunnya kesiangan. Nah, kalau bangun kesiangan biasanya gak sholat subuh. Dia mulai bohong. Emang kamu bangun jam berapa? Gitu kan saya tanya. Saya bangunnya jam 6:30. Kira-kira bangun 6:30 sholat subuh gak kira-kira biasanya? Iya. Dia mulai bohong. Saya sholat Pak, gitu. Kalau udah mulai sholat, kita tanya, kamu sholatnya di rumah? Dia kan bohong nih. Nah, kira-kira bakal bohong lagi apa enggak? Saya pertanyaan berikutnya, kamu sholatnya di rumah atau di masjid? Jawabannya di mana berarti? Di rumah. Kan enggak sholat. Dia bilang sholat di rumah, berarti 2 kali bohong. Nah, tanya lagi, emang kamu nggak dibangunin sama orang tuamu? Gitu kan? Biasanya orang tua udah bangunin. Iya Pak, aku nggak dibangunin. Agar apa? Pikirannya biar kita menyalahkan orang tua, padahal dia udah dibangunin. Sebentar lagi subuh, gitu kan? Azan, Allah, udah subuh.
nanti lama-lama muter nggak ketemu, berarti bohongnya itu udah banyak. Hati-hati. Ketahuilah Allah sangat murka terhadap orang-orang yang bohong. Tadi imam pertama baca surat As-Saff. Betul ya? Yang kedua As-Saff. Yang pertama Al-Baqarah ya. Yang punya betul ya? Oh iya ya, tentang musibah ya. Nah, yang kedua itu surat As-Saff. Tapi bacanya udah menjelang akhir, setengah terakhir. Kalau kita lihat di ayat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, kabura, besar sekali murka Allah, an taqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi orang-orang yang tidak melakukan qaulan sadida, berkata yang benar, maka dia ada kebohongan. Ketika bohong, Allah murka sama dia. Karena ketika orang sudah berada dengan al-kadhib atau dusta, maka statusnya dia menjadi orang yang munafik. Ya, munafik itu berada di keraknya neraka. Jadi kalau neraka itu kumpul orang-orang kafir dan munafik, maka yang paling bawah itu orang munafik, atasnya orang kafir. Dalam Al-Quran, ya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajidalahum nasira. Orang-orang munafik berada di keraknya neraka, dan kau tidak dapatkan bagi mereka penolong seorang pun, kecuali illal ladzina tabu, sebelum mati dia taubat, wa aslahu, memperbaiki dirinya, wa tasamu billah, berpegang teguh terhadap ajaran Allah, wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan agamanya karena Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka dia kembali bersama dengan orang-orang yang beriman, wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, maka Allah akan memberikan balasan yang besar bagi orang yang beriman. Itu di dalam surat An-Nisa di akhir juz 5. Kalau kita lihat itu ada. Ya. Kenapa Allah murka terhadap orang-orang yang tidak qaulan sadida, berkata yang benar? Artinya dia terhindar dari kebohongan, karena Allah tidak suka terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Udah catatannya ada di malaikat raqib dan atid, ya. Allah murka sama dia, dan nanti di akhirat dia terbelalak. Ya, padahal udah diumpetin dulu, kau kebuka lagi. Gimana caranya biar catatan itu hilang? Maka nih salah satunya, di samping kita bertobat, perbanyak amal kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Termasuk ngaji kita, langkah ke masjid kita, mantauan doa, siapa yang berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudu, kemudian disempurnakan wudunya, tsumma atal masjid, kemudian datang dia ke masjid, maka setiap langkah pertamanya kanannya menghapuskan dosanya, langkah kirinya mengangkat derajatnya di hadapan Allah, dimuliakan. Pakai sering-sering masjid, ngapusin dosa. Dan kalau kita berwudu dengan sempurna, bismillahirrahmanirrahim, kita basuh tangan kita, dosa yang pernah kita lakukan dengan tangan kita akan
luluh bersama tetesan air. Makanya kalau wudhu yang benar, jangan asal kecipak-kecipak, udah selesai. Lakukan dengan sempurna. Ya, Bang Irfan ya, teman-teman, ini mulai dari kecil. Jangan buru-buru, pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Terus, jangan sekaligus. Udah, ini nggak sempurna, nggak sampai ilang marofi. Ya, ini nggak sampai kena nih ilal ka'bain, nggak sampai ke dua mata kakinya, ya masih ada, nggak sah. Mau sholat 1000 rakaat sepanjang malam, nggak diterima sholatnya karena wudhunya nggak sempurna. Kalau wudhunya sempurna, dosa yang dilakukan oleh matanya itu gugur bersama dengan basuhan air wudhu. Dosa yang dilakukan oleh mulutnya, ketika kita bersihkan mulut kita, keluar dosa-dosanya. Dosa yang kita lakukan telinga kita, tangan, kaki, Masya Allah. Ya. Jadi amal yang bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat, memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak wudhu, sering-sering nunggu sholat. Ya. Ini yang pertama, qaulan sadida. Maka dari sekarang hati-hati kalau kita masuk dalam kategori orang yang berbohong, naudzubillah. Termasuk orang tua ke anaknya yang anaknya gak bisa nuntut, orang masih kecil, anak rewel, ya kan, gendong, bang es bang, gitu kan, tukang esnya nggak ada. Ya, jangan nangis itu, ada pak polisi, gitu kan. Halo, itu udah kebiasaan kita tuh, hati-hati. Ternyata kita sedang berbohong kepada anak kita. Hati-hati, ada pak polisi, gitu kan. Ya. Jangan. Dari sejak awal ditanamkan apa? Kejujuran. Jauh khalian minal kidb, berkata kata-kata yang benar. Karena anak kecil gampang dicipoain, kalau kata orang Manggarai dicipoain gitu kan. Jadi nggak tahu ini kita bohongin gitu kan. Ya, karena kita nggak tahu ditipu. Ya, bang naik ojek, mana rumah ono kalau parkirnya blok ini, diajak putar aja gitu kan. Saya pernah tuh dari stasiun kota mau ke mana saya lupa tuh, saya sama istri sama anak, ya naik bajai, bang, oh sekian jalannya gini, ya udah kan apa gitu kan, alhamdulillah. Pas pulangnya, bang kesini, ya jujur yang kedua, sampai ya Allah nggak sampai 5 menit, gitu. Dalam hati, astagfirullahaladzim, kena kita dikerjain orang gitu. Cuma masalahnya nggak berkah. Ya, rezeki itu nggak berkah. Kenapa? Unsur kebohongan. Ya. Hati-hati. Ya, ketika rezeki itu dengan kejujuran, maka dia berkah. Maka kalau dengan kebohongan, kalau kata orang nih, duit jin dimakan setan katanya. Iya, duitnya banyak habis aja. Perasaan duit gue cepet banget habis, itu nggak berkah. Iya, tapi ada orang penghasilannya nggak melimpah, tapi cukup aja. Ya, pengen sesuatu tuh ada aja gitu. Ya, masya Allah. Kan kata Allah gitu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan surat ketiga-tiga ayat 77:1 diawali, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan
Jadi ciri orang-orang yang bertakwa itu dia jaga lisannya kata yang benar, maka Allah akan jadikan dari setiap masalahnya ada solusi. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ujuk-ujuk, saya lagi butuh dana buat bayar kuliah anak-anak. Kita tuh kemarin ada WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz Furqon, minta nomor rekeningnya dong. Ya, ada royalti, saya jadi editor buku ya, royalti editor buku nih, alhamdulillah saya kasih. Ya, transfer tadi 8 juta sekian, alhamdulillah ya Allah. Ya, saya nggak nyangka bakal keluar. Biasanya itu lama gitu kan, setelah kita udah hampir lupa keluar. Tadi ketemu orangnya tadi pagi. Ya, kalimat dari Ustadz tuh yang habis transfer dari bilang gini, Allah tahu kapan dibutuhkan gitu kan. Masya Allah. Ya, ini tahadus ya, tahadus ini. Mas saya merasakan itu sih. Saya ini masih jauh dari ketakwaan, tapi sering merasakan tuh min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak disangka-sangka. Ya, tiba-tiba fajaatan, padahal gak ada hubungannya langsung, tapi tahu-tahu dapat. Dan itu janji Allah. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sedikit hari ini, masih banyak. Jadi qaulan itu dalam Quran itu ada 9. Ya, tapi prolognya saya udah berikan. Nanti bulan depan kita lanjutkan insyaallah. Jadi amanah hari ini kita jaga lisan kita. Jangan sampai menjadi catatan negatif di sisi Allah, karena ma yalfizu, tidak ada yang diucapkan min qaulin, dari satu perkataan pun, illa ladaihi, melainkan di sisi manusia raqibun atid, ada malaikat yang siap mencatat. Nah, bulan depan kalau mau dibaca tuh sambil dihafalin, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan ini kalau kalimat ini kita amanahkan ke anak-anak kita itu enak Pak. Nah, selalu ingat nih surat ini, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun melainkan ada malaikat yang selalu mencatatnya. Ya. Dalam ayat yang lain, wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, kami catat apa yang dikerjakan oleh manusia, perbuatan ataupun perkataan, wa asarahu, dan bekas-bekas yang ditinggalkan, wa kulla syai'in, segala sesuatu, kulla syai'in, segala sesuatu, ahsaynahu, kami tulis fi imamin mubin, pada kitab yang nyata. Ini ayat yang terakhir, suratnya surat Yasin, surat 36. Nah, ayatnya ayat ke-13. Sebelum kita tutup ya, biar kita juga tetap semangat, ada surat 36, surat 36, surat Yasin, ayatnya ayat yang ke 12. Boleh baca terjemahnya Bang Jafar? Boleh baca yang keras suaranya. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Iya, kulla syai'in, kulla itu setiap syai'in sesuatu, ahsaynahu,
kami kumpulkan, kami catat di dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Maka peran kita, tugas kita, kalau catatan itu negatif, yuk kita hapusin, kita hilangin. Salah satunya kuncinya innal hasanah, jangan berhenti berbuat baik, karena kebaikan kita yudhi benas sayyi'at, akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa